Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai materi mengembangkan pembelajaran yang multikultural melalui sekolah. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 yang terdiri dari Meisya Widianti, NIM 048, Uun Ermayani, NIM 057, Fitriah, NIM 066, Wahida, NIM 383, dan Muhammad Taufik Nur Hidayat, NIM 076. Untuk lebih jelasnya mengenai materi mengembangkan pembelajaran yang multikultural melalui sekolah, maka teman-teman bisa menyimak presentasi dari kami. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural itu sendiri dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu, bahkan dunia secara keseluruhan. Pendidikan multikultural adalah suatu pendekatan progresif untuk melakukan transformasi pendidikan yang secara menyeluruh membongkar kekurangan, kegagalan, dan praktik-praktik diskriminasi dalam proses pendidikan. Sejalan dengan itu, menurut Musa Asy'ari dalam Iis Arifuddin tahun 2007 halaman 222 mengemukakan bahwa pendidikan multikultural merupakan proses penanaman cara hidup menghormati, tulus, dan toleran terhadap keragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat plural. Dengan pendidikan multikultural, menurut Musa Asy'ari, diharapkan adanya kekenyalan dan kelenturan mental bangsa menghadapi benturan konflik sosial. Iis Arifuddin tahun 2007 halaman 222. Selanjutnya yaitu sekolah sebagai pengajaran pendidikan multikultural. Menurut Iwan Supardi, tahun 2014 halaman 119 dalam Nurholik tahun 2017 halaman 250 menyebutkan ada 6 asumsi dasar mengapa pendidikan multikultural perlu dikembangkan di sekolah. Keenam asumsi dasar tersebut yaitu yang pertama, perbedaan budaya memiliki kekuatan dan nilai. Yang kedua, sekolah harus menjadi model penyampaian hak asasi manusia dan penghormatan terhadap perbedaan-perbedaan budaya. Yang ketiga, keadilan dan kesetaraan bagi semua di sekolah harus menjadi perhatian penting dalam rancangan dan pelaksanaan kurikulum. 4. Perilaku dan nilai yang perlu untuk kelangsungan masyarakat demokratis dapat dipromosikan di sekolah. 5. Lembaga sekolah dapat sebagai tempat untuk pengembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, nilai, perilaku, dan komitmen untuk membantu siswa dari berbagai kelompok yang beragam. 6. Kerjasama guru dengan pihak keluarga dan masyarakat dapat menciptakan lingkungan yang mendukung multikulturalisme. Di sini juga dijelaskan mengenai bentuk pengembangan pendidikan multikultural. Menurut Sutarno, tahun 2008, halaman 513 sampai 514 menjelaskan tentang bentuk pengembangan pendidikan multikultural dapat bermacam-macam.
yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penambahan materi multikultural yang dalam aktualisasinya berupa pemberian materi tentang berbagai budaya yang ada di tanah air dan berbagai budaya di belahan dunia. Semua bidang studi bisa bermuatan multikultural. Yang kedua yaitu bentuk bidang studi atau mata pelajaran yang berdiri sendiri. Yang ketiga, berbentuk program dan praktek rencana dari lembaga pendidikan. 4. Pada wilayah kerja sekolah pendidikan multikultural mungkin berarti suatu kurikulum yang berhubungan dengan pengalaman kelompok etnis, suatu program yang mencakup pengalaman multikultural, dan suatu total school reform, upaya yang didesain untuk meningkatkan keadilan pendidikan kelompok budaya, etnis, dan ekonomis. 5. Gerakan persamaan ini lebih dilihat sebagai kegiatan nyata daripada sekedar dibicarakan di forum-forum ilmiah. Yang keenam, proses. Sebagai proses tujuan pendidikan multikultural yang berasal keadilan sosial, persamaan demokrasi, toleransi, dan penghormatan hak asasi manusia yang mudah tercapai. Perlu proses panjang dan berkelanjutan. Perlu ada pembudayaan di segenap sektor kehidupan. Di sini kami juga akan menjelaskan mengenai hal yang perlu dilakukan seorang guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural dalam pembelajaran. Menurut Sutarno, tahun 2008, halaman 7-5, menjelaskan tentang hal yang perlu dilakukan seorang guru dalam mengintegrasikan nilai-nilai multikultural ketika dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, memberi setiap siswa kesempatan untuk mencapai potensinya. Yang kedua, mempelajari bagaimana belajar dan berpikir kritis. 3. Mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikannya sendiri dengan membawa kisah dan pengalamannya ke dalam lingkungan belajarnya. 4. Menunjukkan adanya gaya belajar yang bermacam-macam. 5. Menghargai kontribusi kelompok lain yang telah berkontribusi pada dasar pengetahuan kita. 6. Mengembangkan sikap positif tentang kelompok orang yang berbeda dari dirinya sendiri. 7. Menjadi warga sekolah, warga masyarakat, warga negara, dan masyarakat dunia yang baik. 8. Belajar bagaimana mengevaluasi pengetahuan dari perspektif yang berbeda. 9. Mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global. Yang ke-10, memberi keterampilan mengambil keputusan dan keterampilan analisis kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam kehidupannya sehari-hari. Materi selanjutnya yaitu tentang hambatan-hambatan dalam implementasi pendidikan multikultural. Hambatan-hambatan tersebut ada 4. Yang pertama yaitu perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural. Yang kedua, munculnya gejala diskontinuitas. Yang ketiga, rendahnya komitmen berbagai pihak. Yang terakhir yaitu kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Selanjutnya, prakondisi penerapan pendidikan multikultural di sekolah. Untuk lebih memahami dan mendalami konsep pendidikan multikultural ini,
perlu kiranya diperhatikan pula beberapa prinsip dasar dalam penerapan pendidikan multikultural di sekolah. Prinsip-prinsip pendidikan multikultural tersebut secara rinci dijelaskan oleh Becker tahun 1994 halaman 9, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah suatu proses. 2. Pengembangan pendekatan multikultural dalam pendidikan hendaknya komprehensif dan lengkap. Yang ketiga, pendidikan multikultural hendaknya dikembangkan dalam lingkungan yang kondusif dan mendukung. 4. Semua partisipan dalam komunitas sekolah hendaknya terlibat di dalam pengembangan pendidikan multikultural. 5. Pelatihan dan pendidikan bagi para staf, guru-guru, orang tua, murid, dan komunitas pimpinan merupakan hal yang esensial. 6. Pendidikan multikultural diawali memperhatikan secara sungguh-sungguh tentang latar belakang murid yang terlibat dalam proses. 7. Pengembangan pendidikan multikultural pada dasarnya dilakukan dalam periode waktu yang cukup lama. 8. Komponen pembelajaran pendidikan multikultural harus diintegrasikan secara teliti dalam kurikulum. Selanjutnya akan saya bahas di slide berikutnya. Nah, di samping itu, ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan untuk mempersiapkan guru dalam pendidikan multikultural, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru memerlukan pengalaman untuk memahami budayanya sendiri dan untuk memahami hal-hal penting dalam budaya, termasuk latar belakang etnis dan minoritas dalam perkembangan individu. Yang kedua, seorang guru perlu berkesempatan untuk mengekspos keberagaman dalam lingkup wilayah tertentu. 3. Seorang guru juga memerlukan pengalaman yang dapat meningkatkan pengembangan sikap positif tentang keberagaman etnis atau budaya. 4. Guru juga perlu terlibat dalam situasi yang mampu meningkatkan kesempatan untuk kontak secara langsung dengan individu-individu yang berbeda. 5. Guru juga perlu memahami pentingnya bahasa dalam budaya dan implikasi paham bilingual bagi peserta didik maupun guru. 6. Guru hendaknya terbiasa dengan bahasa dan budaya lain. 7. Seorang guru hendaknya memiliki kesempatan untuk secara hati-hati menggali sikap dan perilaku yang terkait dengan ras dan jenis kelamin. 8. Guru juga memerlukan panduan untuk mendesain, mengimplementasikan, dan mengevaluasi materi pembelajaran yang tepat untuk pembelajaran multikultural. 9. Guru harus mampu menganalisis, mengevaluasi, dan menyeleksi materi pembelajaran yang relevan dengan tujuan pembelajaran multikultural itu sendiri. Di sini juga dijelaskan mengenai desain pendidikan multikultural di sekolah. Pendidikan multikultural idealnya direncanakan dengan sebuah desain pengembangan kurikulum yang integratif, sekuentif, dan didukung dengan lingkungan serta struktur dan budaya yang bisa memberikan kontribusi positif terhadap pembinaan sikap dan perilaku multikultur. Ada 3 tahap pengembangan desain pendidikan multikultural di sekolah dasar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, akan dijelaskan mengenai menganalisis faktor-faktor potensial bernuansa multikultural. Faktor-faktor pengembangan model pembelajaran berbasis multikultural, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, analisis kompetensi mata pelajaran yang harus dibekalkan kepada peserta didik berupa pengetahuan, keterampilan, dan etika atau karakter. 2.
Analisis kompetensi guru dalam menerapkan pendekatan multikultural. Guru sebaiknya menggunakan metode mengajar yang efektif dengan memperhatikan referensi latar budaya siswanya. Guru harus bertanya dulu pada diri sendiri, apakah ia sudah menampilkan perilaku dan sikap yang mencerminkan jiwa multikultural. Analisis terhadap latar kondisi siswa. Secara alamiah, siswa sudah menggambarkan masyarakat belajar yang multikultural. Agama, suku, ras, atau etnis, dan golongan serta latar ekonomi orang tua siswa bisa mempengaruhi gaya belajar siswa. Yang keempat, analisis materi potensial yang relevan dengan pembelajaran berbasis multikultural. Pengembangan desain pendidikan multikultural di sekolah dasar. Yang kedua yaitu menerapkan pendekatan, metode, dan media pembelajaran berbasis multikultural. Pendekatan yang dapat dipakai dalam proses pembelajaran berbasis multikultural adalah pendekatan kajian kelompok tunggal atau single group study dan pendekatan perspektif ganda atau multiple perspective approach. Yang A, pendekatan kajian kelompok tunggal atau single group studies. Pendekatan kajian kelompok tunggal adalah pendekatan yang dirancang untuk membantu siswa dalam mempelajari pandangan-pandangan kelompok tertentu secara lebih mendalam. Pendekatan perspektif ganda atau multiple perspective approach. Pendekatan yang terfokus pada isu tunggal yang dibahas dari berbagai perspektif kelompok-kelompok yang berbeda. Pada umumnya, guru-guru memiliki berbagai perspektif dalam pembelajarannya. Dalam kaitan ini, Bennett dan Spalding dalam Sumardi menyarankan agar pembelajaran menggunakan pendekatan perspektif ganda agar siswa menyadari bahwa suatu peristiwa umum sering diimplementasikan secara berbeda oleh orang lain, di mana interpretasinya sering didasarkan atas nilai-nilai kelompok yang mereka ikuti. Solusi yang dianggap baik oleh suatu kelompok karena solusi itu sesuai dengan nilai-nilainya sering tidak dianggap baik oleh kelompok lainnya karena tidak cocok dengan nilai yang diikutinya. Tahap pengembangan pendidikan multikultural di sekolah dasar. Yang ketiga yaitu menyusun rancangan pembelajaran berbasis multikultural. Penyusunan rancangan pembelajaran yang bernuansa multikultural dapat dilakukan melalui 5 tahap utama, yaitu yang pertama, analisis isi. Maksudnya yaitu proses untuk melakukan identifikasi, seleksi, dan penetapan materi pembelajaran berdasarkan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Yang kedua, analisis latar kultural dikembangkan dari pendekatan kultural dan siklus kehidupannya atau life cycle, yang di dalamnya mengandung 2 konsep, yaitu konsep wilayah atau lingkungan yang terdiri dari lokal, region, nasional, dan global, dan konsep manusia beserta aktivitasnya yang mencakup seluruh aspek kehidupan. Selain itu, analisis latar juga mempertimbangkan nilai-nilai kultural yang tumbuh dan berkembang serta dijunjung tinggi oleh suatu masyarakat serta kemungkinan kemanfaatannya bagi kehidupan siswa. Yang ketiga, pemanfaatan materi pembelajaran yang berkaitan erat dengan prinsip yang harus dikembangkan dalam mengajarkan nilai dan moral, yaitu prinsip dari yang mudah ke sukar, dari yang sederhana ke sulit, dari konkret ke abstrak, dari lingkungan sempit atau dekat menuju lingkungan yang luas. Yang keempat, pengorganisasian materi berbasis multikultural dengan memperhatikan dimensi isi atau materi atau content integration, dimensi konstruksi pengetahuan,
knowledge construction, dimensi pengurangan prasangka atau prejudice reduction, dimensi pendidikan yang sama atau adil, dan dimensi pemberdayaan budaya sekolah dan struktur sosial. Yang kelima, menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berbasis multikultural yang berpusat pada siswa. Demikianlah tadi presentasi dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyimak presentasi dari kami. Terima kasih. Salam.